Assalamualaikum, selamat datang di Henna Class bersama Ani Mehdi. Pada Henna Class sebelumnya kita udah latihan tips dan trik beberapa motif dasar henna. Nah, yang belum nonton bisa klik link card di atas ini ya. Oke, kali ini kita lanjutin latihan basic henna elements lainnya, yaitu dots atau titik, drops, vines atau tanaman rambat gitu, dan juga petals atau kelopak bunga. Elemen yang pertama yaitu kita latihan membuat dots atau titik. Nah, kalau teman-teman sering merhatiin beberapa desain henna itu kan sering ada motif rantainya kan ya, atau kalau enggak ya ada motif jaring-jaring. Biasanya kita sematkan elemen dotsnya itu di dalam situ. Makanya kenapa belajar elemen dots ini menjadi penting dalam video aku, karena ini dasar banget yang harus kita pelajarin. Jadi aku kasih sedikit tips untuk teman-teman gimana supaya hasil dotsnya itu bisa tetap bulat rapi, nggak miring-miring gitu. Jadi kita cukup letakkan ujung kon pada satu titik, lalu kita tekan perlahan konnya sampai hennanya keluar dan akan membentuk bulatan dengan sendirinya. Sedangkan untuk ukuran dotsnya itu sendiri tergantung dari seberapa lama kita menekan konnya dan seberapa banyak henna yang keluar. Jadi kalau kita mencet konnya cuma sebentar, maka henna yang keluar kan pasti akan sedikit dan akan membentuk dots yang berukuran kecil. Sedangkan kalau kita memencet konnya lebih lama, otomatis henna yang keluar akan lebih banyak dan akan membentuk ukuran dots yang lebih besar. Jadi kita nggak perlu lagi tuh gerak-gerakin ujung konnya, cukup stay di satu tempat aja. Nah, kalau dirasa udah cukup latihan dotsnya, maka kita bisa beralih ke elemen berikutnya, yaitu latihan membuat teardrops atau tetesan air. Ini aku latihannya dengan membuat teardrops dua arah, yaitu dari arah bawah ke atas, lalu dari atas ke bawah. Jadi teman-teman juga bisa praktekin kayak gini di rumah. Caranya, kita buat terlebih dahulu bentuk dots, lalu kita tarik sedikit ujung konnya itu ke arah atas atau ke arah bawah. Kelihatan ya teman-teman ini gimana cara aku bikinnya. Nah, setelah itu kita bisa coba merangkai teardropsnya itu untuk membentuk bentuk apa sih namanya ini? Bentuk bunga ya, pokoknya bentuk kayak gini lah ya. Jadi bisa diperhatiin, ini aku bikin dots duluan, bikin bulatan duluan, baru aku tarik sedikit ke arah bawah untuk membentuk ekornya. Terus aku juga sering nih latihan dibentuk kayak gini, dijadiin 3 tingkatan. Kalau tadi kan cuma 2 tingkatan, aku bikin 3 tingkatan. Jadi model-model kayak gini nih sering loh kita temuin di beberapa desain-desain henna. Kemudian kita juga bisa kembangkan dari bentuk teardropsnya itu tadi menjadi bentuk tails atau bentuk ekor kayak gini. Nah, itu makanya kenapa di setiap video-video aku latihan mulai dari benar-benar basicnya banget, karena dari elemen-elemen basic inilah yang nanti bisa kita kembangkan menjadi motif-motif lainnya. Oke, next kita lanjut ke elemen berikutnya, yaitu membuat vines atau tanaman merambat. Jadi ini aku mulai dengan membuat 2 garis terlebih dahulu. Jadi kenapa harus 2 garis? Karena kalau menurut aku pribadi sih, menggunakan 2 garis itu hasilnya bisa lebih rapi ketimbang kita hanya menggunakan 1 garis. Soalnya kalau pengalaman aku ya, kalau cuma 1 garis itu, apalagi kalau masih awal-awal belajar, biasanya itu ini kan ada 2 sisi nih ya. Bentuk teardropsnya ini antara yang sebelah dengan yang sebelah itu suka nyatu. Jadi makanya kenapa aku membuat 2 garis supaya bisa terlihat lebih rapi. Nah, jadi ini kepake lah ya ilmu kita belajar bikin teardropsnya tadi, bisa kita kembangkan untuk membentuk motif vines seperti ini. Nah, kalau tadi kita udah bikin motif vines dengan menggunakan elemen teardrops dari arah atas ke bawah, sekarang kita bisa menggunakan elemen teardropsnya itu dari arah sebaliknya, yaitu dari bawah ke atas. Jadi ini sih jatuhnya menurut aku bisa lebih mirip ke bentuk daun ya. Nah, untuk bikin model kayak gini, aku biasanya bikin sedikit garis untuk tangkainya, lalu aku bikin bikin dots, kemudian aku tarik sedikit ujungnya ke atas. Jadi caranya kurang lebih sama aja kayak tadi, cuman berlawanan arah dan sedikit aku tambahkan tangkai di bawahnya. Oke, bisa ya teman-teman ya.
Nah, kalau kalian merasa kesulitan dengan menggunakan cara barusan, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi kita bisa gambar pola daun terlebih dahulu. Nah, kayak gini ya. Baru kemudian kita isi bagian tengahnya itu dengan henna. Nah, pokoknya opsional aja yang mau pakai cara yang mana, senyamannya kalian, semudahnya kalian, yang penting bisa menghasilkan henna yang bagus dan rapi. Jadi untuk motif vines ini sendiri sebenarnya ada banyak jenisnya, ada banyak bentuknya. Ini dasarnya aja dulu aku ajarin, next kita bakalan buka kelas yang akan membahas model-model vines lainnya. So, stay tune in my channel. Elemen terakhir yang akan kita pelajari pada sesi kali ini yaitu membuat petals atau kelopak bunga. Jadi dulu waktu awal-awal aku belajar ngehenna, 3 motif kelopak bunga inilah yang sering aku pakai dan aku pelajarin. Ya tentunya kelopak bunga sih ada banyak macam, ada banyak model, tapi ini yang dasar seperti aku bilang tadi, kita belajar mulai dari dasar terlebih dahulu. Next kita bakalan bikin sesi untuk motif-motif vines, motif-motif petals yang lainnya yang lebih kompleks lagi, oke? So, nggak ada trik khusus sih sebenarnya dari aku kalau dalam pembuatan kelopak bunga. Untuk membentuk pola bunga seperti ini, kita bisa membuat spiral terlebih dahulu. Jadi spiral ini kan kita udah pelajarin ya pada henna kelas sesi sebelumnya. Lalu kita bisa tambahkan bentuk kelopak salah satu dari ketiga ini, atau kalian mau variasiin juga bisa. Lalu kita beri sedikit arsiran pada bagian kelopaknya supaya hasilnya itu bisa lebih cantik. Nah, jadi bisa dilihat ya seperti ini. Ini arsirannya aku mulai dari arah dalam ke arah luar. Kalau yang motif bunga yang pertama, aku mulai dari arah luar ke arah dalam. Jadi terserah teman-teman, bisa divariasiin kok. Dan arsirannya ini cukup setengah aja ya, nggak usah diarsirin sekelopak-kelopak bunga tuh, nggak usah, cukup setengah aja. Nah, ini untuk bentuk kelopak bunga yang ketiga, ini agak beda ya sama yang pertama. Kalau yang pertama ini kan kayak ada 2 gelombang, sedangkan yang ketiga ini, bentuk ketiga ini dia 2 gelombang juga, cuman bentuk yang satunya ini agak lancip. Jadi ini jatuhnya hasil akhirnya itu kalau menurut aku mirip kayak apa sih, model kipas gitu, tapi cantik sih, aku sih suka pakai model kayak gini. Oh ya, dan juga untuk membuat kelopak bunga ini, usahakan teman-teman jangan tebelin semua garisnya, cukup bagian ujung-ujung luar-luarnya aja kayak gini nih. Ini bagian luarnya aja kan yang aku tebelin, sedangkan bagian pinggir-pinggir garis-garis pinggirnya itu aku tipisin. Jadi hasilnya itu bisa lebih cantik menurut aku ketimbang semuanya tebel, hasilnya malah kayak ya biasa aja gitu. Oke, sekian dulu henna kelas kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan jangan lupa untuk terus latihan ya. See you on the next class and assalamualaikum.